Rusia merasa sudah tahu segalanya, mengambil wilayah dan memaksakan pengaruh pada rakyat Ukraina. Tapi Ukraina baru saja memberikan tamparan keras kepada Rusia. Gelombang besar derusifikasi sedang menyapu Ukraina, memberantas pasukan Putin di sepanjang jalannya. Tanah yang diduduki mulai direbut kembali. Akhir pengaruh Rusia sudah dekat. Sesuatu telah dimulai dan Rusia tak bisa menghentikannya. Sesuatu itu adalah sebuah gempuran. Jauh di tenggara, pasukan Ukraina menghabisi tentara Rusia di mana-mana. Zona abu-abu kini dibersihkan, lalu Ukraina merebut permukiman yang sebelumnya dianggap aman oleh Rusia. Ini memang serangan balasan, dilakukan untuk memperkuat pertahanan menghadapi serangan Rusia di musim semi, seperti yang akan Anda ketahui jika terus menonton. Tapi ada sesuatu yang lebih dalam sedang terjadi. Bagi Ukraina, ini bukan hanya soal merebut kembali wilayah, ini tentang mengusir pengaruh Rusia. Ini tentang mengajarkan kepada Putin bahwa sekeras apapun usahanya, Ukraina menolak rusifikasi di setiap kesempatan. Semuanya dimulai dengan zona abu-abu. Dalam istilah tradisional, zona abu-abu adalah area di mana permusuhan ada, tetapi permusuhan itu masih di bawah ambang batas yang dibutuhkan untuk konflik nyata antar negara. Bayangkan pelanggaran drone dan jet tempur Rusia ke wilayah udara NATO belakangan ini, maka Anda akan mengerti maksudnya. Namun di Ukraina, zona abu-abu agak berbeda. Wilayah ini tidak dikuasai siapapun, meski Rusia sering mengklaim sebaliknya. Ada beberapa konflik terisolasi, namun tujuannya, menurut Rusia, adalah menciptakan ketidakjelasan di medan perang agar Putin bisa mengklaim kemenangan propaganda atas wilayah yang sebenarnya belum dikuasai Rusia. Rusia menciptakan zona abu-abu dengan menyusupkan unit kecil ke belakang garis depan Ukraina. Setelah masuk, unit-unit itu berlindung dan menunggu seolah menanti bantuan, tapi seringnya hanya menunggu kematian saat pasukan Ukraina menemukan mereka. Namun, kekacauan tetap terjadi di zona-zona ini, dan hal itu menciptakan peluang bagi Rusia untuk melakukan rusifikasi dengan mengklaim bahwa Ukraina tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan apa yang Putin coba katakan kepada seluruh dunia sebagai kemajuan yang tak terhentikan. Hal itu sama sekali tidak benar, dan kampanye derusifikasi Ukraina di Tenggara adalah contoh sempurnanya. Semuanya bermula dari pembersihan zona abu-abu di Tenggara Ukraina, menurut laporan Euromaidan Press pada 25 Februari. Operasi ini dimulai sekitar 4 minggu lalu, awal Februari, dan Ukraina berhasil mencapai tujuan yang sangat mendesak dan penting, yaitu membersihkan kantong kecil penyusup Rusia. Saat pemadaman Starlink memicu kekacauan di pasukan Rusia, Ukraina mengirim regu, pencari dan penghancur ke zona abu-abu Tenggara yang memisahkan kedua pasukan. Membentang sekitar 30 km atau sekitar 18,6 mil dari pemukiman Pokrovska yang dikuasai Ukraina di Oblast Dnipropetrovsk hingga kota Huliapola yang berada di bawah kendali Rusia dan terletak di Oblast Zaporizhia. Zona abu-abu itu terancam akan dirusifikasi jika Ukraina tidak melakukan apa-apa terhadapnya. Jadi Ukraina bergerak maju, melakukan pencarian dan penghancuran. Dan sekarang, setelah menguasai zona abu-abu, Ukraina telah mengubah tujuannya, tidak lagi hanya menargetkan penyusup. Ukraina mengambil langkah besar untuk menghapus pengaruh Rusia dari Tenggara selamanya. Ukraina merebut kembali permukiman dan wilayah, banyak permukiman dan wilayah. Setelah zona abu-abu dibersihkan, gerak maju dapat dimulai. Ukraina telah merebut beberapa permukiman, namun fokus utamanya adalah desa Tanova. Terletak di Dnipropetrovsk, meskipun dekat dengan perbatasan Zaporizhia dan Donetsk, Tanova sangat kecil. Sebelum hancur akibat perang, desa ini hanya berpenduduk sedikit lebih dari 300 orang. Berkat pasukan Ukraina, desa ini kini jadi simbol derusifikasi. Permukiman pertama yang direbut kembali Ukraina dalam serangan balik di Tenggara, dan desa yang membuka jalan bagi peristiwa yang terjadi setelahnya. Semuanya dimulai pada 21 Februari, saat itulah akun Torkil65X memposting gambar-gambar dan cerita tentang apa yang terjadi di Tanova. Unit batalion kedua resimen, serbu ke-425 Ukraina mulai menyerang permukiman itu.
Anggota Brigade Penutup ke-69 Rusia yang jumlahnya terbatas masih bertahan di sana setelah merebut permukiman itu beberapa minggu lalu. Serangan Ukraina singkat. Memang tak perlu lama. Karena pasukan Rusia kacau akibat kegagalan komunikasi, Ukraina cepat menyelesaikan derusifikasi Tanova. Dan dengan menguasai permukiman tersebut, Ukraina mempersiapkan diri untuk mendorong lebih jauh ke tenggara, dengan Berezova menjadi target berikutnya. Tanova jadi pertanda bagi Rusia. Menurut Euromaidan Press, Ukraina yang merebut kembali desa ini menandakan operasi pembersihan zona abu-abu telah berubah menjadi kampanye baru. Sebuah kampanye di mana Ukraina akan berusaha mendorong Rusia keluar dari sebanyak mungkin permukiman di tenggara, semuanya demi membersihkan pengaruh Rusia dari permukiman-permukiman tersebut dan mempersiapkan diri menghadapi kampanye baru Putin untuk merusifikasi yang diperkirakan akan dimulai pada musim semi. Tidak lama kemudian, Ukraina mulai mendorong lebih dalam. Namun pada waktu yang hampir bersamaan, ketika pasukan Ukraina berhasil mengusir Rusia dari Tanova, Pravda melaporkan bahwa Ukraina juga telah mendorong mundur para penjajah di dekat permukiman Kalinivska. Pada 24 Februari, 3 hari setelah kabar pembebasan Tanova, Ukraina membebaskan 8 permukiman dalam serangan kilat yang tak terhentikan Rusia. Radizna, Andreevka, Nachaivka, Ostopivska, dan Nova Zaporizhia semuanya kembali ke tangan Ukraina. RBC Ukraine melaporkan tak ada bukti keberadaan Rusia di permukiman ini selama 2 minggu menjelang 24 Februari. Tanova mungkin permukiman pertama yang dibebaskan yang kita ketahui, namun tampaknya bukan yang pertama dibersihkan oleh Ukraina. Ini adalah kampanye menghapus pengaruh Rusia dari permukiman yang dimulai bersamaan dengan operasi pembersihan zona abu-abu. Hal itu masuk akal, karena infiltrator Rusia memilih reruntuhan permukiman sebagai tempat bersembunyi. Dengan membersihkan infiltrator, Ukraina membebaskan desa dan kota, serta menghancurkan pengaruh Rusia di tenggara saat maju. Pada tanggal 23 Februari, Panglima Militer Ukraina, Oleksandr Syrskyi, melaporkan bahwa Ukraina telah membebaskan sekitar 400 km persegi atau 154 mil persegi wilayah. Ingat baik-baik angka itu. Saya akan jelaskan pentingnya sebentar lagi. Saat ini, bagi Rusia, ini sangat sederhana. 4 bulan, infiltrasi telah sia-sia. Hanya dalam 3 minggu, kampanye derusifikasi Ukraina. Itu menurut Clement Milan, seorang analis militer Prancis yang memetakan apa yang telah dilakukan Ukraina pada 21 Februari tepat sebelum berita tentang pembebasan begitu banyak permukiman di tenggara Ukraina tersebar. Milan melaporkan bahwa citra satelit dan peningkatan penembakan Ukraina ke posisi Rusia menegaskan pembersihan kini berubah menjadi derusifikasi. Milan melaporkan 3.000 insiden penembakan tambahan di pergantian, menandakan Ukraina berhasil merebut kembali sebagian besar garis pertahanan yang pernah mereka kuasai di sektor itu pada 2022. Parit anti-tank, kawat berduri, dan gigi naga kembali ke tangan Ukraina, memberikan fondasi bagi benteng yang akan menerobos Rusia pada musim semi. Dengan peta artileri dan serangan udara, Milan menunjukkan Ukraina maju dan Rusia mundur di tenggara. Serangan artileri Rusia hampir berhenti, menandakan pasukan yang dulu ditempatkan di permukiman yang dibebaskan Ukraina sudah tidak lagi dalam jangkauan. Dengan kata lain, mereka telah didorong mundur dan Ukraina terus menembak. Situasi ini sangat menguntungkan Ukraina. Rusia kehilangan 4 bulan infiltrasi di belakang garis depan hanya dalam 3 minggu, kata Milan. Ini memberi waktu untuk memperkuat pertahanan Pokrovsk dan jalan raya H15 menuju Zaporizhia. Milan menutup laporan dengan menyatakan masih akan ada perkembangan. Ia memakai peta praktis untuk menggambar garis putih yang menunjukkan seberapa jauh Ukraina akan maju saat melakukan derusifikasi di tenggara. Garis putih kini penuh kawat berduri, sehingga Ukraina berupaya menguasai seluruh garis itu untuk memperluas pertahanan dan mendorong zona abu-abu ke wilayah yang dulu dikuasai Rusia. Ini bukan serangan balasan biasa Ukraina, tetapi perubahan besar di medan perang akibat kegagalan komunikasi militer Rusia. Sebelum membahas lebih lanjut, Anda menonton The Military Show. Jika belum berlangganan, segera lakukan. Kampanye derusifikasi Ukraina di tenggara
dimulai pada awal Februari karena saat itulah Elon Musk dan SpaceX akhirnya memutuskan untuk mengambil tindakan terhadap terminal Starlink ilegal yang telah digunakan Rusia untuk mengoordinasikan serangannya. Terminal selundupan ini telah dipakai di garis depan 700 mil menurut Euromaidan Press, dan Rusia memakainya untuk koordinasi unit serta serangan drone. Semua itu lenyap setelah Starlink dimatikan. Dan yang membuat keadaan semakin buruk, tidak lain dari Putin sendiri yang memutuskan beberapa hari kemudian bahwa membatasi akses ke aplikasi media sosial Telegram adalah ide yang bagus. Untuk mempertahankan pengaruhnya, Putin menyingkirkan tentaranya dari satu-satunya saluran komunikasi yang bisa mereka gunakan dan berpeluang mengisi kekosongan akibat hilangnya Starlink. Militer Rusia saat itu dan masih sampai sekarang berada dalam kekacauan. Pusat komando tak bisa lagi mengordinasikan serangan. Infiltrator di zona abu-abu kehilangan kontak dengan bala bantuan. Unit penyerang Rusia tersesat dan ketakutan. Mereka hanya bisa menunggu dan berharap bantuan datang saat mendengar drone Ukraina mendekat. Tanpa Starlink, seluruh garis tenggara Rusia runtuh dan Ukraina memanfaatkannya sepenuhnya. 8 pemukiman dan terus bertambah telah dibebaskan. Tanah yang diduduki sudah direbut kembali. Derusifikasi dapat dimulai. Jika ini catur, keputusan Putin merebut Telegram setelah Starlink hilang seperti mengambil ratu lalu langsung membuangnya. Raja kini terjebak dan tersudut saat bidak-bidak Ukraina maju. Ada lelucon lama yang bilang, jangan bermain catur dengan burung merpati. Karena burung merpati akan menendang bidak, membuang kotoran di papan, lalu berjalan angkuh seolah dialah pemenangnya. Putin tampaknya menganggap lelucon itu sebagai nasihat saat menyusun strategi. Akibatnya, tentara dan pengaruhnya mulai runtuh di tenggara Ukraina. Yang kami maksud di sini adalah bahwa Putin membuat situasi buruk bagi Rusia menjadi lebih parah lagi dengan mengambil keputusan paling bodoh yang pernah dia buat selama perang ini. Sekarang, yang terlihat di tenggara adalah akibat keputusan itu. Kami mengingatkan pernyataan Syrskyi bahwa Ukraina merebut kembali 400 km persegi wilayah dari Rusia. Alasannya adalah karena angka ini istimewa. Sementara pasukan Rusia berlarian seperti ayam tanpa kepala, kampanye derusifikasi Ukraina di Tenggara telah membuat mereka meraih kemajuan paling signifikan sejak Agustus 2024, yaitu saat pasukan Ukraina melancarkan serangan balasan ke wilayah Kursk, Rusia. Euromaidan Press menyoroti hal ini, mencatat bahwa kita dapat menggabungkan wilayah yang telah direbut kembali Ukraina di Tenggara dengan wilayah yang dibebaskan di Kupiansk menjelang akhir Desember, yang semuanya menambah awal tahun 2026 yang buruk bagi pasukan Rusia. Wilayah yang dianggap aman oleh Putin kini berada di tangan Ukraina, dan Rusia tampaknya tidak akan segera merebut kembali wilayah yang dibebaskan Ukraina. Itulah inti dari derusifikasi. Dan kita akan membahas beberapa hal lain yang telah dilakukan Ukraina untuk membersihkan pengaruh Rusia di luar medan perang menjelang akhir video ini. Pertama, ada baiknya kita fokus pada apa yang terjadi di Kupiansk, karena kota itu merupakan semacam pendahulu dari kampanye yang telah diluncurkan Ukraina di wilayah Tenggara. Pada November 2025 Rusia dengan berani mengklaim telah merebut Kupiansk dan mengulang klaim itu pada pertengahan Desember. Dan kami katakan bahwa itu adalah klaim yang berani, karena sebenarnya Rusia belum benar-benar merebut Kupiansk. Kota itu hampir dikuasai Rusia akibat strategi infiltrasi yang telah kami bahas, tetapi Ukraina masih mempertahankannya hingga Desember. Sebaliknya, pasukan Ukraina aktif membersihkan kota dari tentara Rusia, sementara Putin dan kroninya membanggakan kendali atas Kupiansk. Pada 1 Desember Ukraina menghancurkan narasi Rusia di Kupiansk, wilayah Kharkiv. Alih-alih dikuasai Rusia, kota itu justru hampir sepenuhnya dibebaskan Ukraina. Pada Desember, pasukan Ukraina menguasai 90% kota saat Rusia mengklaim kendali. Sejak saat itu, Ukraina terus maju ke arah Kupiansk. Menurut Euromaidan Press, pasukan Ukraina telah merebut kembali setidaknya 183 km persegi atau sekitar 70,6 mil persegi di arah Kupiansk antara 11 hingga 25 Desember yang menambah semua wilayah yang telah dibebaskan di Tenggara selama bulan Februari. Jika pembebasan Kupiansk bersifat simbolis di garis depan derusifikasi,
seperti yang terlihat ketika Ukraina menegaskan pencapaiannya dengan mengibarkan bendera negara di pusat kota, maka apa yang dilakukan Ukraina di Tenggara memiliki tujuan praktis sekaligus simbolis. Ukraina sedang mempersiapkan sesuatu. Pada 9 Februari, Kiev Post melaporkan pengamat Ukraina dan internasional sepakat Rusia berusaha mengumpulkan cadangan strategis untuk serangan besar terhadap Ukraina di wilayah timur dan selatan. Sebagian serangan ini difokuskan di Donetsk, tempat Rusia mencoba menembus Pokrovsk dan menuju Sabuk Benteng. Rusia juga akan mengirim pasukan, kemungkinan sebagai bagian serangan pendukung musim panas, ke kota Zaporizhia dan Orakiv. Pasukan pendukung mungkin bergerak ke arah itu untuk mengalihkan perhatian Ukraina dari Donetsk, meski Putin juga senang jika tentaranya merebut kedua kota ini. Kampanye derusifikasi Ukraina di Tenggara tampak berbeda dengan pengetahuan ini. Menurut Euromaidan Press, pasukan Rusia yang awalnya direncanakan untuk ofensif musim semi musim panas 2026 kini harus fokus membangun kembali pertahanan dan merebut wilayah yang hilang. Setelah itu, mereka bisa menjalankan operasi yang direncanakan di musim semi atau panas. Apa yang telah dicapai Ukraina, selain membebaskan setidaknya 8 permukiman di Tenggara dari pengaruh Rusia, adalah memaksa Rusia untuk melakukan riset total terhadap strateginya. Sebelum melancarkan serangan untuk mengalihkan pasukan Ukraina dari Donetsk, Rusia harus lebih dulu mengirim lebih banyak tentara ke pertahanan Ukraina demi merebut kembali wilayah yang dikuasai selama 4 bulan hingga Februari. Ingat, Ukraina terus memperkuat pertahanan di wilayah yang sudah dibebaskan. Zona bunuh dengan drone, pertahanan anti-tank, dan penyergapan artileri membuat Rusia kini harus berupaya lebih keras merebut wilayah yang telah dibebaskan Ukraina dibandingkan beberapa bulan lalu. Rusia mungkin ingin mengalihkan perhatian Ukraina lewat serangan musim semi di Tenggara, namun Putin bisa jadi harus memakai cadangan yang disiapkan untuk Donetsk hanya demi mengembalikan posisi Rusia seperti Januari. Apa yang kita lihat di Tenggara adalah proses derusifikasi yang sudah dimulai sejak lama, hanya saja sekarang dipercepat hingga tingkat yang tidak pernah Vladimir Putin bayangkan. Menurut Le Monde, Ukraina sudah berupaya menghapus pengaruh Rusia jauh sebelum invasi besar-besaran Vladimir Putin. Kampanye itu dimulai dengan Revolusi Maidan tahun 2014 menurut media tersebut, dan telah meningkat secara signifikan sejak pasukan Vladimir Putin menyerbu pada Februari 2022, dan meskipun setiap pemukiman yang dibebaskan merupakan wujud nyata di medan perang dari keinginan Ukraina untuk menghapus pengaruh Rusia, banyak hal lain yang terjadi di negara itu yang menunjukkan bagaimana mereka membentuk identitas baru yang pada akhirnya akan membebaskan diri dari belenggu Soviet yang selama ini menahan mereka. Chatham House memberikan informasi lebih lanjut, mencatat bahwa periode antara Revolusi Maidan dan invasi Vladimir Putin telah membuat Ukraina mengalami beberapa kemajuan yang menarik. Ukraina secara bertahap memperkuat kedaulatannya di bidang pendidikan, bahasa, media, dan agama, kata media tersebut, dengan 2 pencapaian penting terjadi pada tahun 2019. Itu adalah tahun Ukraina memulihkan kemerdekaan gereja Ortodoks Ukraina dari Rusia dan mengesahkan undang-undang yang mewajibkan penggunaan bahasa Ukraina di pendidikan, media, dan administrasi publik. Setiap tindakan ini memberikan kejutan bagi Putin. Pemimpin Rusia merasa pengaruhnya menurun. Kemungkinan besar jadi alasan utama dia melancarkan invasi sejak awal. Namun, selama 4 tahun perang, Putin hanya berhasil memperkuat keinginan Ukraina untuk kedaulatan. Setiap wilayah yang dibebaskan Ukraina, termasuk yang baru direbut kembali di Tenggara, menjadi pengingat bagi Putin bahwa Ukraina menolak Rusia di negaranya. Secara simbolis, warga sipil Ukraina berusaha membersihkan negara dari pengaruh Rusia, meski Putin terus mengirim lebih banyak tentaranya menuju kematian melawan pertahanan Ukraina. Sebagai contoh, Oktober 2025 membawa dorongan di dalam Ukraina untuk menyingkirkan koin kopek yang merupakan mata uang Rusia yang masih beredar di Ukraina. Menurut Andriy Pishny, kepala Bank Nasional Ukraina saat itu, kopek adalah bagian dari Moskow
yang masih tersisa di kantong, label harga, dan terutama di pikiran kita. Inilah Ukraina yang sesungguhnya. Putin bisa saja menyangkalnya dan berusaha meyakinkan orang bahwa mayoritas Ukraina ingin dikuasai Rusia. Namun, berkali-kali rakyat Ukraina, dari tentara hingga warga sipil, membuktikan Putin salah. Jika Ukraina ingin Rusifikasi, mereka tak akan berjuang mati-matian melawan Rusia selama 4 tahun. Kini, ketika Ukraina membebaskan lebih banyak wilayah dibanding tahun-tahun sebelumnya, upaya melawan pengaruh Putin memasuki tahap baru. Serangan derusifikasi total telah dimulai. Dan ini menandakan Ukraina berjuang lebih keras melawan Rusia daripada sebelumnya. Ironisnya, Ukraina mungkin justru dibantu dalam derusifikasi oleh sumber yang paling tak terduga, Putin. Saat Ukraina menghapus pengaruh Rusia dari tanahnya sendiri, obsesi Putin terhadap perang Ukraina membuatnya mengambil keputusan yang justru menghancurkan identitas Rusia itu sendiri. Tonton video kami untuk tahu lebih banyak. Jika suka, jangan lupa berlangganan The Military Show agar jadi yang pertama melihat analisis kami tentang situasi di Ukraina. Terima kasih sudah menonton.